Oke, kali ini kita akan coba untuk membahas sebuah listrik dinamis, ya. Nah, listrik dinamis itu apa? Yaitu listrik yang bergerak, ya. Listrik dinamis, listrik yang bergerak. Kalau statis, listrik yang diam. Nah, perpindahan elektron, ya. Bahwa listrik itu timbul jika ada perpindahan elektron, ya. Jika tidak ada perpindahan elektron, maka listrik tidak akan timbul. Tapi ingat bahwa elektron hanya akan mengalir jika ada beda potensial atau tegangan. Ya, maksudnya begini. Ya, di sini ada P dan Q. Nah, di sini ada terjadi beda potensial. Yang pertama yaitu jenisnya beda, di sini negatif, di sini positif, ya. Nah, maka P dengan Q itu bisa mengalir. Elektron ini bisa mengalir dari P ke Q, dari potensial yang negatif ke positif. Dari potensial rendah ke tinggi. Itulah arah aliran elektron. Nah, kalau yang ini juga sama, juga bisa karena terjadi beda potensial, ya. Di sini ada 5 elektron, 4 elektron, otomatis elektron akan berpindah dari A ke B, dari benda yang lebih negatif menuju yang lebih positif, ya. Jadi negatif ke B, ya, dari A ke B, ya. Karena elektronnya lebih banyak yang ada di A. Beda kalau yang ini, ya, di X dan Y ini. Ya, ini sama ini. Tuh. Ya, ada 3, ada 3. Nggak bisa nih berpindah elektronnya. Ya, elektron maupun proton nggak bisa karena tidak terjadi beda potensial atau tegangan. Ya, ingat bahwa listrik itu hanya akan mengalir jika terjadi perbedaan potensial atau jumlahnya. Ini nggak bisa lah ya. Ya, tidak bisa mengalir. Nah, kemudian penyebab terjadinya arus listrik. Jadi penyebabnya itu adalah karena adanya perpindahan elektron, ya, dari potensial rendah ke potensial tinggi, ya, sesuai yang sudah saya katakan. Oke. Apa itu arus? Yaitu merupakan aliran muatan listrik, ya kan, baik positif maupun negatif. Ingat bahwa positif dan negatif ini sebenarnya besarnya itu sama, hanya berbeda tanda, ya, hanya berbeda tanda. Nah, kemudian kita akan jelaskan juga arah elektron dan arus konvensional. Elektron, ya, elektron dulu lah. Elektron itu mengalir dari potensial rendah ke tinggi. Kalau arus konvensional atau arus positif itu mengalirnya dari potensial tinggi ke rendah. Nah, di sini nih gambar ilustrasinya, ya. Ini elektron mengalirnya dari rendah ke tinggi, ke yang paling negatif, ke menuju yang lebih positif, ya. A ke B, gitu ya. Ini aliran elektron rendah ke tinggi. Di sini ada 9 elektron, di sini ada 4 proton. Kalau yang ini arus konvensional, arus positif, yaitu mengalirnya dari potensial tinggi ke rendah, ya. Oke. Kalau untuk listrik, ya, listrik ini juga bisa mengalir melalui benda padat, cair, dan gas. Kalau yang padat itu biasanya mengalir melalui kabel, ya. Kalau listrik atau konduksi daripada listrik, ya, itu bisa padat, cair, dan gas. Kalau misalkan melalui benda padat itu contohnya adalah kabel, ya. Kalau misalkan melalui kabel, ya, itu yang berpindah hanyalah elektron, ya. Tapi kalau misalkan melalui benda cair dan gas, tidak hanya elektron yang berpindah, tapi proton dan elektron juga bisa, ya. Misalkan di sini benda cair, ya, seperti praktek air garam saya kemarin. Oke. Di sini berarti ada elektroda positif, ini negatif, ya. Positif ini akan pindah ke negatif, yang negatif pindah ke positif, ya kan? Sehingga terjadilah sebuah muatan listrik di sini. Kalau yang ini benda gas, ya. Jadi ini ada positif, dia bergeraknya ke sana, ke negatif, yang negatif ke positif, sehingga terjadilah muatan listrik di sini, ya. Gitu. Jadi perlu diingat bahwa apabila listrik itu mengalir di benda padat, yang berpindah yang hanya bisa mengalir hanyalah elektron. Kalau cair dan gas, baik elektron maupun proton itu bisa berpindah. Oke, sekarang hubungan arus listrik dengan muatan, yaitu berbanding lurus, ya. I berbanding lurus dengan Q. Ya, I itu adalah arus listrik dalam satuan ampere dan Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb. Ya, maksudnya apa? Apabila di sini arus listrik itu, atau ginilah, ya, semakin besar arus listrik maka Q-nya juga semakin besar. Semakin besar Q, arus listriknya juga besar. Pokoknya sama lah, ya, berbanding lurus. Nah, suatu pengantar listrik dipasang pada beda potensial V memiliki kuat arus sebesar I, mampu memindahkan muatan listrik sebesar Q dalam rentang waktu tertentu.
Nah, apabila pada beda potensial dan rentang waktu yang sama ternyata muatan listrik yang mengalir sebesar 5Q, maka kuat arus listrik yang sekarang adalah, ingat bahwa I berbanding lurus dengan Q. Arus itu berbanding lurus dengan muatan. Kalau di sini muatannya 5Q, maka arusnya pasti 5I. Simpel kan? Berbanding lurus. Gitu. Nah, sekarang hubungan antara besarnya muatan listrik dengan jumlah proton dan elektron dapat ditulis bersamaan, yaitu Q sama dengan N dikali dengan E. Q itu adalah muatan listrik dalam satuan kolom, N itu adalah jumlah elektron atau proton, ya kan? E itu adalah besarnya proton dan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya, sebenarnya di sini ada tanda negatif maupun positifnya, tapi tidak ditulis kalau sudah hitung ya, karena hanya menunjukkan saja itu termasuk muatan apa gitu ya, kayak hukum kolom kemarin. Nah, misalkan suatu bola besi memiliki perbedaan jumlah proton dan elektron yaitu 50 dengan kelebihan elektron 50, maka besarnya muatan bola besi tersebut adalah, berarti diketahui N sama dengan 50 ya kan. Berarti ini kan proton dan elektronnya 50 dengan kelebihan elektron 50, berarti bendanya adalah elektron ya. Berarti N-nya atau jumlah elektronnya adalah 50, E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ini boleh ditulis negatif ya. E negatif ya, maksudnya ini menunjukkan elektron gitu ya. Ditanya Q-nya, berarti gampang, tinggal Q sama dengan N dikali dengan E, 50 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya kan. Tinggal 50 dikali dengan 1,6 itu adalah 80 kali 10 pangkat minus 19 kolom, tetap ya ini ya. Kemudian diubah dari notasi biasa ke ilmiah. Caranya tinggal 0 ini pindah ke sini ya kan, ditambah 1 berarti menjadi 8 kali 10 pangkat minus 18 kolom. Minus 19 tambah 1 minus 18. Nah, sekarang ya kan, kita akan jelaskan juga bahwa ya kan, bahwa I itu berbanding lurus dengan N, atau arus itu berbanding lurus dengan jumlah elektron maupun proton ya. Besar kuat arus listrik dalam rentang waktu tertentu berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Langsung saja untuk memahaminya, langsung ke contoh soal. Pada suatu penghantar konduktor yang terpasang pada beda potensial V dialiri 1000 muatan negatif. Dalam rentang waktu tertentu menghantarkan arus listrik sebesar I. Apabila pada penghantar dan rentang waktu yang sama diberikan beda potensial yang sama, namun ternyata yang mengalir hanyalah 500 muatan negatif, maka besarnya arus listrik pada saat itu adalah, ya, ingat bahwa I berbanding lurus dengan N ya. Maka kita bisa tulis seperti ini ya, diketahui dalam kondisi ke-1 ya, N1 nya itu adalah 1000, kondisi kedua menjadi 500 ya kan, jumlahnya itu yang pertama, kondisi pertama itu 1000, yang kedua menjadi 500 ya kan. Nah, ditanyakan di sini I1 nya berarti I ya kan, I2 nya yang ditanyakan. Nah, maka untuk mencarinya tinggal mudah ya kan, tinggal N2 ya, N2 itu kan setengahnya dari I1 N1, berarti N2 itu adalah setengahnya dari N1, maka I2-nya pasti setengahnya dari I1. Ya, itulah yang disebut dengan berbanding lurus. Ya, boleh juga pakai perbandingan. I1-nya adalah N1, I2-nya adalah N2. Ya, I1 per I2 sama dengan N1 per N2. I1-nya adalah I, ya kan? I2-nya yang ditanyakan, N1-nya adalah 1000, N2-nya adalah 500, kali silang, ini kali ini kali ini, hasilnya adalah ini. I2-nya sehingga 500 per 1000 I2-nya setengah I, atau tinggal I2-nya adalah 500 per 1000 dibalik, ya kan? Berarti nanti disederhanakan menjadi ini, ya. Sangat mudah lah ya. Oke. Hubungan arus listrik dengan waktu sekarang. Ya, bahwa I berbanding lurus dengan 1 per T, atau I berbanding terbalik dengan T, ya. Maksudnya gimana? Apabila di sini waktu yang dibutuhkan semakin besar, maka arusnya pun akan semakin kecil. Apabila waktunya yang dibutuhkan untuk mengalirkan suatu arus itu kecil, maka arus yang dialirkan pun akan semakin besar. Itulah yang disebut sebagai berbanding terbalik. Nah, misalkan contohnya begini. Apabila pada suatu penghantar konduktor terdapat 10 muatan listrik mengalir dalam waktu 1 detik, ya kan? Kemudian ini juga sama, tapi dia mengalirnya dalam 2 detik. Maka yang paling cepat jelas yang pertama ini,
ya kan? Karena dalam 1 detik mampu memindahkan 10 muatan, sedangkan yang kedua butuh 2 detik untuk memindahkan 10 muatan, ya. Oke. Biar lebih paham lagi, suatu penghantar listrik dipasang pada beda potensial V, memiliki kuat arus listrik besar I, mampu memindahkan muatan listrik besar Q dalam rentang waktu T. Apabila pada beda potensial yang sama besarnya muatan listrik yang mengalir tetap Q, maka kuat arus listrik dalam rentang waktu 3T adalah berapa? Yaitu pasti sepertiga I, ya kan? Sepertiga I. Apabila waktunya yang dibutuhkan itu semakin lama, maka arusnya akan semakin kecil nih. Nah, apabila waktunya dipersingkat menjadi setengah T, maka konsepnya secara logikanya pasti ya semakin besar arusnya. Itulah yang disebut dengan berbanding terbalik. Jadi ingat ya, kalau di sini waktu yang dibutuhkan itu besar, maka arusnya pun akan semakin kecil, ya. Jadi balik, kalau di sini besar, sini kecil, besar, ya. Gitu. Sekarang kuis, ya. Suatu penghantar listrik dipasang pada beda potensial V, memiliki kuat arus listrik I, mampu memindahkan muatan listrik besar Q dalam rentang waktu T apabila pada beda potensial yang sama besarnya muatan listrik yang mengalir tetap Q, maka kuat arus listrik dalam rentang waktu 6T adalah ya A 1/6I, BI, C 6I. Secara konsep pasti ya ini jawabannya adalah ingat ya bahwa I berbanding lurus dengan 1/T atau I berbanding terbalik dengan T, ya. Oke. Apabila di sini waktunya itu 6T, pasti I-nya itu 1/6T, 1/6I, ya. Di sini waktu yang dibutuhkan lama, ya kan, lama, nggak singkat. Pasti arusnya akan semakin kecil. Itulah yang disebut dengan berbanding terbalik. Kesimpulannya, ya bahwa I berbanding lurus dengan Q atau arus berbanding lurus dengan muatan, ya. Di sini I berbanding lurus dengan 1/T, ya kan, atau I berbanding terbalik dengan T, berbanding terbalik, ya, bahwa arus berbanding terbalik dengan waktu. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat kita simpulkan sebuah persamaan ini, yaitu I sama dengan Q/T. I adalah arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom, dan D adalah waktu dalam satuan sekon, ya, second atau detik. Nah, kemudian ya kalau misalkan nilai Q ini kan besarnya adalah E dikali dengan E, boleh juga ditulis seperti ini, ya, keterangannya itu adalah ini, ya. Ya kalau misalkan Q-nya nggak diketahui atau diketahui jumlah elektron, gitu kan, berarti harus pakai ini, ya, ini. Nah, oke, ingat ya, kuat arus listrik hanya akan timbul jika rangkaiannya tertutup. Maksudnya begini teman-teman, di sini rangkaian terbuka, otomatis nggak bisa nyala ini lampu. Kalau rangkaian tertutup, pasti arus listriknya bisa mengalir, ya. Nah, sekarang begini, ya, maka yang bisa menyala yang mana? Yang bisa menyala itu adalah yang ini teman-teman, yang A. Ya, yang B dan C tidak bisa menyala. Mengapa? Ingat bahwa B dan C ini tidak menyala karena terjadi short circuit, ya. Short circuit itu adalah terjadi arus pendek, ya. Jadi arusnya itu tidak mengalir dari positif ke lampu ini, tidak, tapi langsung aja dari positif ke negatif gas, ya. Ini positif ke negatif gas, ya, langsung mengalir. Nah, kalau yang A ini benar karena positif itu mengalir dari lampu, kemudian di sini, nah, baru ke negatifnya. Kalau yang seperti ini salah, ya, salah. Ya, ini juga salah, ya. Ingat bahwa arus listrik itu hanya bisa timbul jika rangkaiannya tertutup, ya, atau tidak terbuka seperti ini. Kalau terbuka tidak tertimbul lah, ya. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya begini. Jika dalam suatu penghantar mengalirkan muatan listrik secara konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 2 kolom selama 30 second, maka kuat arus listrik yang mengalir berapa miliampere, ya kan? Berarti diketahui adalah Q-nya. Yang mana Q-nya? Yang ini. 3 kali 10 pangkat minus 2 kolom. Yang T, yang kedua adalah T, yang mana? Yang ini. 30 second. 30 second itu bisa diubah menjadi 3 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 1 second. Ya kan? Yang ditanyakan mana? Yaitu kuat arus. Kuat arus itu I, ya kan? Berarti I yang kita tanyakan. Dijawab, ya kan? I sama dengan Q/T. Ingat ya, bahwa I sama dengan Q/T. Berarti Q-nya adalah berapa? Yang ini. Nah, 3 kali 10 pangkat minus 2 kolom. T-nya yang mana? Yang ini.
3 kali 10 pangkat 1, ya kan? 1 second. Ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa lah ya. Oke, berarti berapa? 3 bagi 3 sudah habis, berarti tinggal 10 pangkat minus 2. Ini 1 pindah ke atas menjadi minus 1, berarti 10 pangkat minus 2 minus 1, minus 3 ampere. Yang diminta adalah dalam miliampere. Ingat bahwa 1 miliampere itu sama dengan 10 pangkat minus 3 ampere. Ya kan? Kalau 1 ampere ya itu sama dengan 10 pangkat 3 ampere. Berarti ini 10 pangkat minus 3 ampere kalau diubah ke miliampere berarti sama dengan 1 miliampere. Tuh, selesai.